oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ada beberapa masalah yang diperdebatkan oleh para fuqaha. Di antaranya, apakah seorang muadzin itu harus dalam keadaan berwudu, ataukah jika dia tidak dalam keadaan berwudu, sahkah azan yang ia latunkan? Nah, ini juga menjadi satu bab permasalahan khusus yang dibahas oleh para fuqaha. Karena ada satu riwayat hadis dari Az-Zuhri, namanya Shihabuddin Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, sebagian mengkategorikan tabi'ut tabi'in, lahir pada tahun 50 Hijriah, wafat 125 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Malik bin Anas. Beliau ada meriwayatkan satu hadis yang dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi', la yu'adzinu illa mutawaddi'. Tidak boleh melatunkan azan kecuali orang yang dalam keadaan berwudu. Para ulama yang menyatakan orang yang azan harus berwudu, harus dalam keadaan suci, mereka merujuk kepada hadis tersebut. Namun mazhab Syafi'i menolak. Mazhab Imam Syafi'i, atau kita kenal dengan mazhab Syafi'iyah, mereka menolak hadis tersebut karena hadis tersebut dianggap hadis yang lemah. Karena Imam Zuhri dalam hadis tersebut menyatakan mendapatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Sedangkan penelitian para muhadditsun, Al-Imam Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Bagaimana mungkin bisa meriwayatkan hadis dari Nabi, sedangkan Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah? Namanya munqati', terputus sanadnya. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i, yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, sehingga mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci, menurut Imam Syafi'i itu boleh dia melantunkan azan. Beliau mengambil satu rujukan hadis yang as-sahih menurut Al-Imam Nawawi, bahwa azan itu termasuk daripada zikir, kalimat-kalimat zikir. Ada syahadatain. Di dalam hadis ada seorang sahabat namanya Al-Muhajir pernah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi sedang buang air kecil. Nabi tidak menjawab salam tersebut karena keadaan beliau sedang buang air kecil. Selesai Nabi menuntaskan buang air kecilnya, Nabi menjelaskan alasannya kepada sahabat yang bernama Al-Muhajir yang tadi memberikan salam kepada Nabi. Nabi mengatakan, saya dalam keadaan tidak suci. Karihtu an azkurallaha ta'ala, saya tidak senang zikir kepada Allah ala gairi taharatin, dalam keadaan tidak suci. Beliau katakan dalam riwayat lain, karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin, saya tidak senang zikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Nawawi wa ashabuhu dan ulama-ulama lainnya dari mazhab Syafi'i mengambil hadis tersebut sebagai referensi bahwa azan dalam keadaan tidak berwudu itu sah. Karena Nabi mengatakan, saya tidak senang bukan berarti haram. Karih itu paling minimal makruh. Karena kalimat makruh dari kariha. Kata Nabi, saya tidak senang berzikir dalam keadaan tidak suci. Kalau Nabi katakan, saya dilarang berzikir, maka hal itu haram bagi muazin untuk melantunkan azan. Nah, ini yang diambil oleh
para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i bahwa melantunkan azan dalam keadaan tidak berwudu hukumnya boleh, namun afdoliyahnya dalam keadaan suci. Afdoliyahnya berwudu terlebih dahulu kemudian dia azan. Namun dalam keadaan darurat diperbolehkan azan tanpa berwudu.